Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, mewakili Bapak Camat Medan Johor, Bapak Tengku Mahari Abdillah SSTP sebagai Kasih Sarpras Sarana Prasarana Kecamatan, Bapak yang mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Pak Fahmi ya, Pak Fahmi, Bapak Babinsa Babin Kamtipmas, Bapak Direktur PDAM Tirtanadi Provinsi Pak Erwin, yang dari konsultan PT Wahana Alam Lestari Ibu Dr. Setia Megawati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, kepala lingkungan, para peserta yang hadir di aula Kuala Bekala. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat hidayahnya kita diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk kita dapat mengikuti konsultasi pembangunan SPAM Pak ya, di lingkungan kita, yang pada kali ini di lingkungan 18, 10, 17, dan 16. Ini warga-warganya Pak yang kita hadirkan. Kemudian selamat datang juga kami ucapkan Pak pada bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir untuk nantinya kita sama-sama memaparkan atau mempresentasikan, menyampaikan kepada masyarakat kita untuk pembangunan sistem penyediaan air minum ini SPAM dari PT Wahana Alam Lestari Konsultan, yang mana pembangunan ini akan dibangun secara luas dan masif, sehingga perlunya nanti kita berdiskusi dengan masyarakat yang lebih Pak. Maka dari itu yang utama sekali saya sampaikan kepada warga, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berdiskusi, kita bertanya jawab apa nanti yang dipaparkan oleh konsultan dari PT Wahana Alam Lestari. Ditanyakan Pak, tanyakan itu. Kita diskusi, nanti semuanya akan dipaparkan dengan jelas. Terus biasanya diskusi untuk AMDAL ini nggak hanya sekali biasanya Pak ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan sekali aja putus kan gitu ya. Kita harapan kita seperti itu, karena mudah-mudahan dengan adanya SPAM yang kita bangun di Kuala Bekala ini akan memberikan manfaat yang baik untuk warga-warga, karena kita tahu di Kuala Bekala juga belum semuanya dapat dilayani dengan PDAM. Nah, adanya pembangunan ini harapan kita nanti menyeluruh Kuala Bekala dapat terlayani begitu. Untuk itu mari kita ikuti acara ini dengan baik. Mungkin itu saja, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang baik dari penyambutan saya, baik tingkah atau ucapan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Horas. Maju. Ya, biar supaya nggak ngantuk ya, Bapak Ibu. Baik, saya mewakili Bapak Camat. Ini tak kenal tak sayang Pak ya. Nama saya Tengku Mahari Abdillah. Kebetulan di kantor Camat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah. Di waktu yang bersamaan Pak Camat ada acara yang tidak bisa diwakilkan, jadi diwakilkan kepada saya untuk menghadiri acara konsultasi publik SPAM AMDAL ya, yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kuala Bekala. Pertama dan utama, marilah kita punyatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita berkumpul di aula ini. Yang kami hormati Pak Direktur dari PDAM, Pak Erwin, hadir di tengah kita, Ibu Setia Megawati dari konsultan PT Wahana Alam Lestari, kemudian Pak Erwin dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara hadir di sini. Yang kami hormati juga
Pak Lurah Kuala Bekala, yang kami hormati Bapak Babinsa, kami Kaptibmas, para kepala lingkungan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda, tokoh masyarakat ya, yang hadir di aula ini dalam kegiatan konsultasi publik. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Lurah panjang lebar terkait rencana pembangunan spam AMDAL ya, yang dilaksanakan di Kelurahan Kuala Bekala. Informasi yang sampai ke kami bahwa kegiatan ini nantinya akan dilakukan di Kuala Bekala, khususnya di lingkungan 8 pada 8, 10, 17, 16, dan 18. Jadi mungkin lokasinya pintu air Ampak ini ya, kebanyakan ya. Jadi di sini saya lihat hadir perwakilan dari tokoh masyarakat yang ada di Kuala Bekala, didampingi juga kepala lingkungannya. Jadi di sini kami dari Kecamatan Medan Johor, besar harapan kami pembangunan ini dapat terlaksana secara baik. Kemudian nantinya di sini pasti ada pemaparan. Tolong disimak dengan baik apa yang dipaparkan. Dan nanti kalau yang nggak tahu tanyakan. Jangan nanti keluar dari forum ini baru cakap-cakap di luar gitu. Pada saat ada narasumber nggak mau bicara, atau kalau malas bertanya tulis saja Pak. Tahu nanti bisa disampaikan di sini. Kan ada juga yang nggak berani ngomong tapi maunya nulis gitu, nggak apa-apa, tulis saja nanti sampaikan. Di sini ada konsultan untuk AMDAL ini, jadi bisa nanti kita selesai dari acara ini tahu apa yang mau dikerjakan. Jangan nanti kita bertanya-tanya lagi gitu. Karena informasi yang kami sampaikan dari konsultan ini nggak berulang-ulang ini kegiatan ini. Ya, jadi manfaatkan betul Pak waktu yang ada di sini, khususnya Bapak dan Ibu nanti masyarakat yang ada di sini ataupun mungkin unsur-unsur terkait, mohon ditanyakan di sini apa-apa saja ya kira-kira tidak dimengerti atau belum dipahami nantinya setelah dipaparkan oleh pihak konsultan. Saya rasa itu saja ya untuk menghemat waktu. Saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat bagi kita, khususnya Kelurahan Kuala Bekala. Ya, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan nanti kepada Ibu konsultan untuk memaparkan mengenai AMDAL ya, yang akan dibangun di Kelurahan Kuala Bekala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat Medan Johor atau yang mewakili dalam hal ini Pak Tengku, Bapak Lurah Kuala Bekala dalam hal ini Pak Yudi ya, Pak Yuda, kemudian Bapak dan Ramil atau Kapolsek yang mewakili Babinsa, perusahaan daerah Perum Tetanadi dalam hal ini Pak Erwin, kemudian yang saya hormati konsultan penyusun dokumen lingkungan hidup Bu Mega, yang saya hormati para masyarakat yang hadir di dalam acara sosialisasi konsultasi publik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan bahwasannya adalah setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang merencanakan suatu kegiatan itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Salah satunya adalah penyusunan dokumen lingkungan hidup. Di dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup itu wajib melibatkan masyarakat. Nah, makanya hari ini masyarakat dilibatkan dalam proses konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung di objek rencana lokasi kegiatan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Lurah, kiranya masyarakat yang hadir di sini ikut berpartisipasi memberikan saran dan masukan.
di mana saran dan masukan tersebut merupakan hal penting bagi kami. Kenapa bagi kami dan bagi kita semua? Karena dalam proses penilaian dokumen kami akan menjaring seluruh informasi isu-isu apa saja yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi setelah nanti di proses konsultasi publik ini, kita juga memilih salah satu masyarakat yang ikut serta yang akan hadir dalam rapat pembahasan dan penilaian dokumen ini pada tahap rapat komisi. Nanti pihak konsultan, Bapak Camat dan Pak Lurah akan memilih salah satu perwakilan masyarakat yang akan dibawa dalam sidang atau rapat komisi. Ini juga kita butuhkan. Kemudian terhadap rencana kegiatan yang dilakukan oleh Perumda Tirtanadi Medan terkait dengan SPAM, sistem pengolahan air minum, ini kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL yang bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan. Jadi memang mekanismenya sebelum kita melakukan kegiatan itu harus dikaji. Pengkajian di dalam dokumen lingkungan hidup ini selain dari aspek fisik, kimia, sosial dan ekonomi, itu juga ada aspek teknis yang lainnya. Terkait dengan aspek sosial itu keresahan masyarakat, sikap dan persepsi masyarakat itu nanti akan dituangkan dan dibuat bentuk pengelolaannya yang harus dilakukan seperti apa. Jadi di sini kita sama-sama mari menjaga, mematroni untuk proses kegiatan konsultasi publik ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai ada isu yang berkembang di luar sana bahwasanya pembangunan ini menimbulkan dampak ABCD, dampak tersebut tidak dikelola. Tidak, dampak tersebut bisa dikelola, bisa diminimalisir. Kenapa? Karena semua sudah tertuang di dalam dokumen. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh konsultan, dan untuk lebih jelasnya lagi nanti salah satu perwakilan masyarakat akan terlibat dalam proses pelaksanaan rapat atau sidang komisi yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi nanti dokumen ini dibahas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara karena merupakan bagian dari kewenangan Provinsi Sumatera Utara, bukan kewenangan pemerintah Kota Medan ataupun Kabupaten Deli Serdang, terkait dengan perizinan berusaha dan kode KBLI yang dimiliki oleh Perumda Tirtanadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kan ada kertas yang diberikan. Nah itu silahkan diisi apa-apa saja, nanti isian dari Bapak tersebut itu dimuat di dalam dokumen. Saya hanya ingin pertegaskan nanti selebihnya akan ada tanya jawab dan yang disampaikan oleh konsultan dalam hal ini Bu Mega. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Babinsa Kelurahan Kuala Bekala yang mewakili Bapak dan Ramil, Bapak Kapten Edi Hutawara, SHMK. Yang saya hormati di sini Bapak Camat yang mewakili, Pak Lurah, Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup, dari konsultan, dan para masyarakat dan tokoh masyarakat. Jadi kami di sini dari aparat pemerintahan mendukung kegiatan dari pemerintah. Tujuannya kami di sini hanya meningkatkan kerjasama 3 pilar. Jadi apapun yang dilaksanakan pemerintah kami siap mendukung. Jadi untuk masyarakat ini kegiatan konsultasi publik ini kan kegunaannya untuk kita
wilayah kita juga, untuk warga kita, untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kita. Jadi sama-sama kita mendukung. Jadi kira-kira nanti ada keluhan, konsultasikan langsung sama yang berwenang. Demikianlah sambutan dari mewakili Pak Danramil. Terima kasih Pak. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Mohon izin perkenalkan, saya sebagai Gawin Kamtibmas di Kelurahan Kuala Bakaran. Nama saya Aibtu P. Simotang. Jadi dalam kesempatan ini kami menyampaikan yang terhormat pada Bapak Camat atau yang mewakili, pada Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, Bapak Lurah Kuala Bakaran, Bapak konsultan dari Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara, dan Ibu Megawati sebagai konsultan, dan kepada para warga lingkungan Kelurahan Kuala Bakaran yang turut berhadir di aula ini. Kami di sini menyampaikan atau yang mewakili dari Polsek Bilik 2, kami mendukung penuh kegiatan yang diadakan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk di Kelurahan Kuala Bakaran. Jadi dalam hal ini kami minta kepada warga, di sini kita akan konsultasi publik. Jadi di sini kita berhak untuk bertanya kepada bapak-bapak yang dari Perumda Tirta Nadi, begitu juga yang dari konsultan ataupun dari bapak dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi disinilah bisa kita sampaikan apa keluhan dan apa dampak dari pembangunan sistem penyediaan air minum. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bertanya dan menyampaikan saran dan kritikan kepada Bapak yang berada di depan kita. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon izin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas Mejua-jua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Medan Johor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tengku Mahari Abdillah SSTP, sehari-hari sebagai Kepala Seksi Satpras Kecamatan Medan Johor. Yang kami hormati Bapak Lurah Kuala Bakaran, Bapak M. Yuda Prasetya. Terima kasih Pak telah memfasilitasi kegiatan konsultasi publik ini. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ada Pak Fahmi Rashid. Yang kami hormati juga Bapak Danramil diwakili oleh Pak El Sejabat Babinsa Kuala Bakaran. Kemudian juga mewakili Kapolsek Bilik 2 diwakili oleh Pak Pesiotang. Selamat pagi Pak. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan. Kemudian tak lupa pula di sebelah kiri saya ini ada Ibu Setia Megawati, konsultan penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Perumda Tirta Nadi. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan tadi Pak Mahari, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ewin Putra. Di Perumda Tirta Nadi saya sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan Pak. Jadi bukan direktur Pak. Jadi saya Kepala Penelitian dan Pengembangan. Sedikit saya ceritakan doa, insya Allah, amin. Ya. Jadi sedikit saya ceritakan Perumda Tirta Nadi. Jadi Perumda Tirta Nadi dahulu namanya PDAM Tirta Nadi. PDAM Tirta Nadi ini terbentuk oleh pemerintahan Belanda di September 1905. Jadi dulu mata air Perumda Tirta Nadi itu dari Sibolangit. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin nggak asing lah kalau dengan Sibolangit.
dialirkanlah untuk masyarakat Medan sekitarnya. Nah, seiring perkembangan zaman, masyarakat terus bertumbuh, kemudian juga penduduk juga bertambah, sehingga penambahan kapasitas yang ada saat ini sangat menjadi program prioritas perusahaan. Perumda Tirta Nadi memiliki beberapa IPAM, Bapak Ibu. Setelah Sibolangit yang didirikan oleh pemerintah Belanda, kemudian saat ini ada IPA Sunggal, kemudian ada Deli Tua, Limau Manis, Hamparan Perak, Martubung, dan TLM Tirta Leonis. Nah, untuk memenuhi pertumbuhan penduduk tersebut, kemudian meningkatkan pelayanan Perumda Tirta Nadi, maka sesuai dengan rencana bisnis Perumda Tirta Nadi akan menambah kapasitas produksinya, di mana salah satu penambahan itu ada di kelurahan kita di Kuala Bekala, yang sama-sama kita ketahui terletak di Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala. Jadi nanti di situ Bapak Ibu, rencana pembangunan IPA-nya kapasitasnya 400 liter per detik. Itu untuk meningkatkan pelayanan plus menambah cakupan pelayanan. Perlu disampaikan juga, Perumda Tirta Nadi ini melayani 2 zona. Jadi kita membuat 2 zona. Zona 1 itu untuk Medan dan sekitarnya. Kemudian zona 2 untuk kabupaten kota yang ada di luar kota Medan. Jadi Tirta Nadi juga melayani Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, kemudian Nia Selatan, Tapteng, Tapsel, dan juga Kabupaten Deli Serdang. Untuk zona 1 Medan sekitarnya, kita memiliki pelanggan lebih kurang 470.000 pelanggan. Nah, kalau dibanding sama penduduk masyarakat Kota Medan, itu cakupannya hanya sebesar 82%. Artinya masih ada 18% yang harus kita layani. Itulah mengapa Tirta Nadi menambah menambah kapasitas produksi yang tujuannya adalah meningkatkan pelayanan, kemudian menambah cakupan pelayanan. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang belum memiliki air, sehingga mereka mengambil air sumber bor atau air bawah tanah. Padahal pengambilan air bawah tanah dengan skala yang besar itu merupakan pencemaran lingkungan. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua kami, rencana kami ini untuk membangun IPA yang ada di Kelurahan Kuala Bekala ini mohonlah didukung, karena memang untuk pelayanan untuk masyarakat Medan Johor sekitarnya. Kemudian juga di dalam pembangunannya nanti kami berharap saran masukan dari seluruh tokoh masyarakat, apa-apa yang kira-kira potensi menjadi resiko, supaya diberikan kepada kami, bisa kita mitigasi, kemudian bisa kita tuangkan ke dalam dokumen yang nanti disusun oleh Ibu Setia Megawati. Mungkin itu aja sebagai pengantar dari kami. Harapannya rencana Perumda Tirta Nadi mendapat dukungan dari seluruh warga, khususnya di Kelurahan Kuala Bekala ini, karena Perumda Tirta Nadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang tidak lain adalah milik Bapak Ibu semua. Jadi sama-sama kita berikan masukan yang terbaik untuk pembuatan dokumen AMDAL ini, sehingga bisa kita mitigasi resikonya, kita memenuhi persyaratan, kemudian kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu saya kembalikan kepada Ibu untuk pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Setelah ini kami siap menerima saran masukan dari Bapak Ibu, baik itu langsung ataupun tertulis ataupun via telepon, karena Perumda Tirta Nadi memiliki call center yang bisa dihubungi 24 jam di 1500922. Itu mungkin kata penutup. Mudah-mudahan konsultasi publik ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi harapan kita bisa dipenuhi dengan baik. Akhir kata saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Horas Menjua-jua. Mohon izin Bapak Ibu jika saya menyampaikannya dengan berdiri. Sebelum saya sampaikan, tepuk tangan buat Bapak-bapak semua yang depan.
kurang meriah, tepuk tangan lagi. Bapak yang pakai topi di belakang. Izin Bapak, dengan Bapak siapa saya bicara Pak? Salah. Saya orang Batak kebetulan. Jadi ngomongnya kadang campur-campur, berpasir-pasir kadang, bahkan berbatu-batu Pak. Cuma kalau ditantang saya bahasa Batak, asli memang saya nggak bisa. Tapi saya bisa mengerti sebetulnya. Perkenalkan, nama saya Mega. Kebetulan saya dipercaya oleh Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati pemenang karsa kegiatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ewin Putra, kemudian ada Bapak Dela Fitri, Bapak Alek, Bapak Dedi, Bapak Kadis Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Bapak Fahmi Rashid, Ibu Maya, Bapak Lurah Kuala Bekala, Muhammad Yuda. Terima kasih Bapak buat fasilitas yang diberikan kepada kami. Bapak Camat yang mewakili Bapak Pak Tengku Maharadi, terima kasih. Izinkan kita sampai sifatnya Bapak Ibu diskusi. Saya hanya menyampaikan 10 menit saja. Kebetulan ada kuesioner di depan Bapak Ibu. Mohon dibantu agak-agak dilepaskan. Di depan Bapak Ibu saya lihat ada makanan, kue, minum. Kalau kurang silahkan minta di depan. Kalau kurang lagi bayar sendiri Pak. Kebetulan budget kita nggak sampai seperti itu ya Bu Rika ya. Jadi nanti kita ada makan siang. Jadi makanan minuman yang ada di depan Bapak silahkan dihabiskan. Kalau nggak habis dibungkus. Bapak ini ketawa aja di belakang dari tadi. Oke Pak, setuju Pak? Kita diskusi cuma 10 menit ya Pak. Pak Kevin, jangan ada provokator masyarakat ini Pak. 10 menit saja saya bicara. Izin ya Pak Kevin. Yang saya boleh tahu yang sudah pernah mendengar kata AMDAL siapa ya Pak? AMDAL. Bapak ini aja cuma satu. AMDAL Pak, belum ada ya Pak? AMDAL itu sejenis dokumen pengkajian, bukan makanan minuman. Dia merupakan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada 3 jenis, mungkin Bapak Ibu bisa pernah mendengar. Ada SPPL, ada UKUPL, ada AMDAL. AMDAL itu adalah kategori dokumen yang paling tinggi. Nanti akan saya lanjutkan kenapa dia disebut sebagai kriteria wajib AMDAL. Saat ini kita bicara tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen sistem penyediaan air minum yang berada di lokasi Kuala Bekala. Dengan pemakasa kegiatan adalah Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Dengan rencana kegiatan adalah kapasitas air baku 420 liter per detik dengan jaringan pipa distribusi sepanjang 8,2 km dan pipa transmisi air baku 12 meter. Luas lahan yang direncanakan akan dibangun. Saya sebut kata-kata direncanakan karena memang dokumen ini adalah dokumen perencanaan. Semalam saya bicara dengan Bapak Kepling bahwa di sana belum ada kegiatan bangunan apapun. Ya Pak Kepling ya, setuju ya? Cuma sudah ditembok ya Pak Kepling. Jadi karena dia direncanakan di luas lahan 10.280 meter persegi. Dengan rencana pengambilan air baku dari Sungai Baburan. Kemudian kapasitas reservoirnya totalnya 5.000 meter kubik. Rencana jaringan distribusi utama pelayanan ke wilayah timur yaitu koneksi dengan pipa existing Jalan Karajaya kapasitasnya 250 liter per detik dan wilayah barat 150 liter per detik. Rencana bangunan yang akan dibangun di lokasi kegiatan itu nanti ada bangunan intake, kemudian ada bangunan pompa air, kemudian aerasi blower, koagulasi, flokulasi, kemudian sedimentasi, filtrasi, desinfeksi dan sebagainya. Izin Bapak Ibu bahwa saya mungkin dokumen bicaranya agak ilmiah.
Jangan sampai mual Bapak, ya kan, kita mau makan siang jam 12. Kalau ada mau ditanya, langsung ditanya. Mungkin istilah-istilahnya baru pertama kali Bapak Ibu dengar, silakan bertanya itu apa. Ya Pak? Setuju ya Pak? Ibu? Oke, saya lanjut. Ini adalah luas bangunan yang akan direncanakan. Luas bangunan ya Pak, bangunan tertutup mulai dari intake, bak pengumpul, instalasi pengolahan air, ruang kimia, kantor dan sebagainya. Kemudian untuk lokasi kegiatan sendiri itu berada di Kota Medan, karena saya bilang tadi ada rencana pembangunan pipa transmisi sepanjang pipa distribusi sepanjang 8,2 kilo yang mungkin dioverlaykan dengan pipa existing yang sudah ada. Ini dia Pak, Deli Serdangnya ada sebagian masuk pipanya ke Kabupaten Deli Serdang. Baik. Berdasarkan surat arahan dari DLH Provinsi Sumatera Utara bahwa kegiatan sistem pengembangan air minum dengan kapasitas 50 liter per detik, saya sebutkan tadi kapasitasnya adalah 420 liter per detik, karena dia sudah melampaui 50 liter per detik, maka dia wajib AMDAL dengan kategori C. Tadi saya tanya, di sini sudah berapa orang yang sudah mendengarkan kata AMDAL? Cuma Bapak ini aja yang berkacamata yang benar, ya Pak ya. Oke, AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Kenapa dia AMDAL? Karena dia menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan. Nah, dampak penting yang disebut dalam kriteria pengolahan dampak penting ada 7 kriteria, mulai dari luas manusia terkena dampak, luas persebaran terkena dampak, berbalik tidak berbaliknya dampak, sifat kumulatif dampak, kemudian ada teknologi yang mengcover untuk perbaikan dampak dan sebagainya. Maka sistem pengembangan air minum masuk dalam kriteria wajib AMDAL. Nah, kenapa sebetulnya AMDAL dibuat? AMDAL itu dibuat, disusun sebelum izin operasional kegiatan diurus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Dampak negatifnya apa? Misalnya ada penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas udara mungkin akibat kegiatan dari mobilisasi peralatan kerja. Nanti ada ngangkut batu, ngangkut pasir dan sebagainya yang menyebabkan peningkatan penurunan kualitas udara. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah peningkatan kemisingan. Kenapa dia meningkat? Ketika mobilisasi kendaraan masuk, kemudian ada rencana pembangunan, otomatis akan menimbulkan kemisingan. Itu dampak negatif. Yang selanjutnya adalah penurunan kualitas air permukaan. Mungkin akan ada terjadi penurunan kualitas air permukaan, yaitu dalam hal ini Sungai Babura dan rencana pembangunan. Selanjutnya ada gangguan mobilitas publik, erosi dan sedimentasi. Yang dampak positifnya apa? Ketika terjadi pembangunan mungkin di suatu kegiatan dimanapun itu butuh tenaga kerja. Nah, ketika ada tenaga kerja maka otomatis ada peningkatan kesempatan kerja, kemudian ada peluang perusahaan lainnya di lokasi kegiatan, kemudian ada peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, maka sikap persepsi masyarakat di lokasi kegiatan otomatis akan positif terhadap rencana kegiatan. AMDAL itu adalah dokumen hukum dan dokumen ilmiah, ya Pak, hukum dan ilmiah. Nah, ketika dia disebut sebagai dokumen ilmiah, maka ketika kami menyusun dokumen AMDAL, kami menyusun dokumennya berdasarkan kaedah ilmiah yang berlaku di Indonesia.
Yang kedua, dia dokumen hukum. Nah, kalau dia dokumen hukum, maka kami menyusun dokumennya berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Apa saja peraturan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang 32 tahun 2029 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terbaru adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Turunannya adalah PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada Permen LH 04 tahun 2021 tentang daftar usaha yang wajib AMDAL, UKLPL ataupun SPPL. Selanjutnya adalah PP 05 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Ini adalah dasar hukum ketika kami melakukan penyusunan dokumen AMDAL. Satu lagi ada Permen 05 tahun 2021 tentang persetujuan teknis dan SLO. Nah, apa manfaat AMDAL adalah berguna bagi perencanaan pembangunan wilayah. Kemudian membantu proses pengambilan keputusan, memberikan masukan terhadap rencana kegiatan, memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, kemudian memberikan informasi bagi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari rencana kegiatan. Pemangku kepentingan di dalam AMDAL ada 3, yaitu pemerintah sendiri, kemudian ada masyarakat, kemudian ada pemrakarsa. Dan hal ini adalah Perumda Tirtanadi. Baik, saya lanjut. Tegang kali Bapak yang di belakang sana. Pak, senyum dulu sedikit Pak. Jadi kalau Bapak lihat saya senyum kan, saya pun jadi fresh gitu ya kan Pak. Sambil merokok pun boleh lah di belakang, asal jangan angkat kaki ya kan Pak. Oke, saya lanjut Pak. Jadi aspek yang dikaji dalam AMDAL ada 6 aspek. Aspek fisik, kimia, biologi, kesmas, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Nah, aspek fisik kimia apa saja yang dikaji dari situ adalah tentang kualitas udara ambien, kemudian kemisingan, kualitas air permukaan, getaran. Nah, untuk aspek biologi adalah flora fauna yang berada di lokasi kegiatan. Nah, aspek sosial ekonomi budaya adalah kesempatan kerja dan peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian sikap dan persepsi masyarakat. Aspek kesmas adalah tentang peningkatan prevalensi penyakit, kemudian ada status gizi, kemudian 10 besar penyakit. Pertanyaannya adalah, kenapa masyarakat dilibatkan di dalam penyusunan dokumen AMDAL? Karena berdasarkan peraturan, masyarakat memang harus dilibatkan dalam hal penyusunan dokumen AMDAL 2 kali. Yang pertama adalah pada saat konsultasi publik yang sebelum pengumuman koran dan pengumuman koran kita lakukan. Yang kedua adalah nanti waktu kita rapat komisi seperti yang disebutkan oleh Bapak Pamirasi tadi dari DLH Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai informasi, dokumen AMDAL itu ada 3. Ya Bapak, ada dokumen kerangka acuan, ada dokumen AMDAL RKLPL, ada dokumen AMDAL, ada dokumen RKLPL. RKLPL itu apa? Rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, masyarakat itu dilibatkan di sini. Di sidang kita yang ketiga, waktu sidang komisi AMDAL RKLPL. Nanti pada saat kita selesai diskusi, kita sifatnya diskusi ya Pak. Kami mohon Bapak Ibu melalui Bapak Kepling atau Bapak Camat atau Bapak Lurah memilih warga kita yang dapat membantu kita mewakili memberikan saran tanggapan waktu kita sidang komisi nanti di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Pengumuman koran sudah kita lakukan di koran SIP. Kemudian saran tanggapan Bapak Ibu 10 hari kami tunggu setelah acara konsultasi publik hari ini. Nah, saran tanggapan Bapak tadi itu boleh diserahkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara,
kemudian Bapak Wali Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, kemudian ada Pemda Tirtanadi, Jalan Singamangaraja nomor 1. Baik, ini yang menarik nih. Setiap kita melakukan konsultasi publik, itu ada banyak masyarakat bertanya, kenapa cuma masyarakat saja yang diundang, masyarakat yang berada di lokasi kegiatan saja yang diundang. Di Kota Medan itu banyak kelurahan, banyak kabupaten kota. Kenapa cuma masyarakat Desa Kuala Bekala saja yang pada umumnya diundang? Karena saya sebutkan di awal bahwa dokumen ini adalah dokumen hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Yang diundang adalah masyarakat yang terkena dampak langsung akibat rencana kegiatan. Masyarakat yang terkena dampak langsung itu ada 3, yaitu pertama, masyarakat yang memang betul-betul tinggal di desa ataupun di kelurahan Kuala Bekala. Yang kedua adalah kita punya mungkin LSM, tapi tidak semua LSM yang ada di Kota Medan ini diundang. LSM yang diundang adalah memang betul-betul LSM yang sejak dulu mempunyai perhatian terhadap kemajuan masyarakat di desa ataupun di kelurahan Kuala Bekala. Yang ketiga adalah di luar desa Kuala Bekala, masyarakat yang berada di luar desa Kuala Bekala, tetapi dia mempunyai perhatian terhadap desa Kuala Bekala. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Paham. Kalau gitu kita pulang ya Pak. Udah selesai soalnya, cuma ini aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon sangat tanggapannya untuk perbaikan dokumen AMDAL yang kita susun. Nanti untuk acara diskusi ada 2 sesi. 1 sesi 3 pertanyaan yang dipimpin oleh Bapak Camat sendiri ataupun mewakili atau boleh Pak Lurah. Kemudian setelah itu mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu jangan ada pulang dulu melalui Bapak Kepling. Mohon ya Pak Kepling, seperti yang kita sepakatin semalam bahwa setelah acara kita nanti Bu Erika ada siapkan makanan, kemudian untuk biaya transfer ya Bu Erika. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih pada Pak Camat, Pak Lurah beserta dari lingkungan hidup. Singkat saja pertanyaan saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sawah Pandapotan Hasudian, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air 4 dan Maju nomor 4, kebetulan lingkungan 8, dan sudah tinggal kurang lebih 20 tahun. Dan kebetulan juga saya sebagai Ketua Organisasi Forum Batak Intelektual di Kecamatan Medan Johor. Jadi yang mau saya pertanyakan tadi mengenai AMDAL, dampak positifnya Pak. Di situ dibuat terbukanya lapangan pekerjaan. Jadi yang mau saya tanyakan, lapangan pekerjaan yang seperti apa yang akan terbuka bagi masyarakat lingkungan Kuala Bekala dengan adanya rencana pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Kuala Bekala. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Mira Malau, Jalan Pintu Air 4, lingkungan 16. Tadi ada Ibu konsultan menerangkan penggunaan air minum melalui Sungai Babura. Di sini kami ketahui bahwasanya penggunaan air Sungai Babura yang diketahui air Sungai Babura saat ini sangat kotor. Banyaknya kotoran-kotoran yang dibuang, termasuk air pembuangan limbah rumah tangga. Dan apakah itu dapat difungsikan seefisien mungkin sehingga dapat dikonsumsi masyarakat? Dan satu lagi, penggunaan air untuk spam ini tadi, apakah pihak PDAM Tirtanadi melakukan sumur-sumur bor di lokasi tersebut? Terima kasih. Mahdi Binti, dan saya tinggal di Jalan Kampung Dalam Pintu Air 4 yang lingkungan 8.
Dan yang mau saya pertanyakan di sini tentang efek negatif dari kegiatan ini. Kita sudah tahu efek-efek negatif dari yang tadi sudah dipaparkan, dan apakah tindakan yang akan dilakukan oleh tim pelaksana untuk menanggulangi hal ini? Terima kasih. Suaranya yang begitu bagusnya, mantap. Masyarakat Kelurahan Kuala Bekala. Terima kasih Pak Kepling buat undangan masyarakatnya. Pertama saya dari belakang dulu ya Pak Ginting. Lebih enak soalnya menjawab pertanyaan dari belakang, karena memang lebih ingat kita Pak pertanyaan dari belakang daripada depan ya kan Pak. Terus lebih gampang lagi jawabnya. Kalau untuk efek negatif seperti yang saya sebutkan, bahwa tujuan dari AMDAL adalah meminimalkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang tadi saya sebutkan adalah mungkin ada penurunan kualitas udara, peningkatan kemisingan, kemudian ada getaran, ada penurunan kualitas air permukaan, dalam hal ini adalah sungai Babura dan segala macamnya. Nah, bagaimana kita meminimalkan dampak tadi? Maka kita susunlah AMDAL Pak. Di dalam AMDAL itu sudah tertera bagaimana upaya pengelolaannya, bagaimana upaya pemantauannya. Nah, bagaimana pelaksanaannya nanti ketika SPAM ini berjalan? Nanti ada yang mengawasi Pak, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dalam hal ini. Jadi sebetulnya karena dia sudah dokumen hukum, sudah ada aturannya, kita berhak masyarakat untuk mengevaluasi dalam hal pelaksanaan rencana kegiatan. Itu yang bisa saya sebutkan. Terus pertanyaan Pak Ginting sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Bapak Malau. Efek negatif yang mungkin timbul dari rencana kegiatan mungkin disebabkan dari pengelolaan air limbah. Air limbah yang disebut itu ada limbah domestik. Limbah domestik itu adalah berasal dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Kegiatan kita yang pada umumnya kita lakukan. Kemudian ada air limbah yang disebabkan oleh kegiatan proses untuk pemurnian air. Nah, dalam hal itu PDAM Bapenda Tirtanadi sudah berencana mengelola air limbah yang dilakukan. Nah, air limbah nanti hasil produksi sudah masuk ke dalam lagon. Air yang di lagon itu kalau di IPAL, instalasi pengolahan limbah, kemudian itu akan masuk lagi dialirkan untuk diolah kembali. Itu kalau dari air limbah produksi. Nah, untuk air limbah domestik mungkin Pemrekasa sendiri akan membuat IPAL domestik, instalasi pengolahan air limbah. Nah, air mandi cuci kakus tadi itu tidak boleh langsung dibuang ke Sungai Babura. Sebelum dibuang, dia harus sesuai dengan baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Permen RH 68/2016. Mohon maaf Bapak kalau saya bicara agak hukum karena dokumennya adalah dokumen hukum. Nah, semuanya itu sebetulnya peraturan kita sudah bagus, sudah baku. Tinggal bagaimana adalah pelaksanaannya. Nah, yang ketiga adalah masalah, yang terakhir masalah peraturan tenaga kerja lokal. Seperti saya sebutkan bahwa di dalam dokumen AMDAL juga saya sudah sebutkan nanti ada minimum perekrutan tenaga kerja lokal 30% sesuai dengan skill dan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pemrekasa. Maksudnya apa? Misalnya Pemrekasa mau merekrut untuk pematangan lahan. Kalau adanya masyarakat kita yang punya skill dan kualifikasi sesuai dengan Pemrekasa yang sudah tetapkan, kenapa enggak? Yang kedua, Pemrekasa mungkin butuh manajer di lokasi kegiatan dengan kualifikasi mungkin sarjana atau S2. Nah, kalau nggak adanya di tempat kita dengan S1 atau S2 seperti yang ditetapkan oleh Pemrekasa, kan nggak mungkin dari tempat kita diambil, pasti dari tempat yang lain. Nah, seperti itulah deskripsinya, ceritanya yang kami sebutkan di dalam dokumen. Sampai sini paham Bapak Ibu? Pak Ginting, judis baik sekali saya ngomong tadi. Ya Pak Ginting, atau dong saya tambahkan Pak masalah dampak negatifnya? Cukup ya? Oke, baik. Oke, baik Pak.
Saya kembalikan ke Pak Lurah.